Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Second Session Closing, dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan ini ada korelasinya pemirsa dari topik of the day kita kali ini karena emitennya berasal dari sektor konstruksi. Ada beberapa poin yang menarik pemirsa ketika mengalami tekanan yang cukup dalam di semester pertama 2020, emiten ataupun saham-saham yang ada di sektor konstruksi masih menjaga keoptimisan mereka, terutama di semester kedua di 2020 dengan berbagai macam stimulus, kemudian juga beberapa angin segar dari informasi yang kita sampaikan tadi. Begitu juga emiten-emiten yang ada di sektor ini juga melakukan berbagai strategi tertentu untuk menjaga likuiditas, kemudian juga arus kas perusahaan di sisa tahun di 2020. Dan berikut informasi selengkapnya pemirsa, di mana PT Wijaya Karya Persero Tbk atau WIKA menargetkan dapat mengantongi nilai kontrak baru hingga 18 triliun rupiah pada paruh kedua di tahun 2020. Pada paruh kedua ini, WIKA akan fokus pada proyek-proyek yang memiliki capital recycle yang cepat dalam menjaga likuiditas dan arus kas perusahaan supaya tetap sehat. Dikutip dari berbagai sumber, Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya Persero Tbk atau WIKA, Mahendra Vijaya, kepada media mengatakan secara rinci sebanyak 80% kontrak tersebut akan berasal dari pemerintah dan BUMN, sedangkan sisanya dari swasta dan proyek luar negeri. Untuk di luar negeri, WIKA sedang mengikuti tender untuk proyek di Taiwan dan Filipina yang nilainya sebesar 2 triliun rupiah. Sementara itu, total nilai tender yang sedang diikuti WIKA saat ini mencapai 15 triliun hingga 16 triliun rupiah. Perusahaan juga masih optimis akan ada beberapa tender lagi yang bisa diikuti sampai akhir tahun 2020. Sepanjang semester 1 2020, WIKA tercatat mengantongi nilai kontrak baru sebesar 3,4 triliun rupiah. Jumlah tersebut jauh di bawah catatan pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 15,23 triliun rupiah. Pada paruh kedua tahun 2020, WIKA akan fokus pada proyek-proyek yang memiliki capital recycle yang cepat. Hal ini dilakukan guna menjaga likuiditas dan arus kas perusahaan tetap sehat. WIKA juga akan melakukan efisiensi biaya usaha serta penggunaan teknologi terkini seperti Building Information Modeling juga akan membuat pengerjaan proyek menjadi lebih efektif dan efisien sehingga tidak berdampak pada kas perusahaan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya pemirsa, di tengah keoptimisan dari WIKA menatap di semester kedua di 2020, kita akan coba lihat dari posisi teknikal, baik secara intraday tradingnya maupun pergerakan saham WIKA di sepanjang tahun 2020 dan juga dari sisi valuasinya nanti. Nah, untuk yang pertama kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday tradingnya untuk WIKA terlebih dahulu di sepanjang perdagangan hari ini. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, kita akan coba lihat secara bersama-sama pemirsa. Di posisi pembukaan sesi pertama pada pagi tadi pemirsa, untuk WIKA dibuka di level 1185 pada pukul 10. Untuk saham WIKA ini mengalami penguatan menembus ke level 1190. Namun kondisi ini tidak berlangsung lama pemirsa, karena pada posisi penutupan perdagangan di sesi pertama WIKA mengalami koreksi di 1180. Sementara pada posisi penutupan, maksud kami pembukaan di sesi kedua di perdagangan hari ini, saham WIKA kembali menguat di 1185. Sementara pada posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, WIKA ditutup di level yang sama di posisi pembukaan sesi kedua di 1185 atau mengalami pelemahan minus di 0,42%. Secara intraday tradingnya, kita akan coba lihat juga bagaimana pergerakan saham WIKA di sepanjang tahun 2020 yang terdampak dari pandemi COVID-19. Apakah memang mengalami tekanan yang cukup dalam, ataupun setelah menyentuh ke level terendahnya, WIKA berusaha untuk bangkit kembali secara bertahap. Kita akan coba lihat secara bersama-sama. Ya, di 2 Januari, pemirsa, di awal tahun, posisi saham WIKA masih di 2000-an, tepatnya di 2020. Kemudian di 3 Februari mengalami koreksi dan menembus di level 1880. Kemudian di 2 Maret mengalami koreksi tipis, pemirsa, berada di level 1800. Nah, rentang waktu antara Maret dengan April ini koreksi dalam
terjadi untuk saham Wika, di mana level 1.800 ditinggalkan, ini terjun bebas, ini menuju ke level 835. Setelah menyentuh ke level terendahnya di 835 dari posisi penutupan, ini di 4 Mei mencoba bangkit kembali, berbalik ke 895. Kemudian di 2 Juni level 1000-an kembali disentuh oleh Wika di level 1145. Di 1 Juli secara perlahan Wika kembali mengalami penguatan di level 1165, sementara di 14 Agustus ini berada di level 1185. Ini pola pergerakan dari saham Wika di sepanjang tahun 2020 terlihat mulai dari Maret sampai April ini mengalami koreksi yang cukup dalam, di mana Wika merupakan salah satu emiten yang sangat terdampak dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, dari teknikal pemirsa, kita akan coba lihat juga bagaimana dari sisi valuasi, apakah saham Wika masih menarik atau tidak, terutama dari sisi PER dan PBV-nya. Kita akan coba lihat secara bersama-sama. Data berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, pemirsa. Dari posisi PER terlebih dahulu, yang pertama ini berada di kisaran 26,82 kali, sementara dari sisi PSR-nya, price sales ratio-nya ada di kisaran di 0,63 kali. Sementara dari posisi PBV-nya, yaitu price book value ratio atau PBVR-nya, ini ada di kisaran 0,74 kali. Sementara untuk dari sisi price cash flow ratio atau PCFR-nya, ini justru minus, pemirsa, ada di kisaran di 0,64 kali. Valuasi dari saham Wika dari PER dan PBV-nya, kemudian juga dari beberapa indikator lainnya, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda pemirsa dari fundamental, kemudian juga dari sisi teknikalnya. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan jeda kembali dan jangan kemana-mana. Di segmen selanjutnya kita akan coba review bagaimana kegiatan perdagangan di sepanjang hari ini, dan kami ingatkan kembali kami masih undang untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif dan telepon interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.